Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah hukum perdata, di mana pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai hak tanggungan. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, seperti apa yang telah saya sampaikan, di mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai hak tanggungan, di mana ini merupakan pertemuan atau perkuliahan terakhir kita membahas hak tanggungan, dan mungkin juga perkuliahan hukum perdata dengan materi hak tanggungan dosen pengampu saya, di mana pada pertemuan berikutnya kalian akan mengkaji materi lain dengan dosen pengampu yang lain. Harapannya apa yang telah saya sampaikan dari tiga pertemuan sebelumnya itu dapat memberikan pemahaman secara utuh sampai pada hari ini nanti tentang hak tanggungan. Dan harapannya apa yang saya sampaikan ini jelas bukan satu-satunya yang harus kalian anut. Kalian boleh menyampaikan pendapat, argumen ketidaksetujuan kalian apabila kalian telah belajar mengenai materi terkait dari literatur-literatur yang ada seperti itu. Silahkan sampaikan, dan saya cukup terbuka apabila kalian membuka diskusi. Kita bisa benar-benar saling membantu. Saya juga di sini posisinya bukan orang yang paling tahu. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap bisa berekspresi, memberikan pendapat, argumennya sesuai dengan apa yang ada. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir terkait hak tanggungan, yaitu khususnya dalam hal hapusnya hak tanggungan seperti itu. Mengenai hapusnya hak tanggungan ini, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama, memang hak tanggungan akan mengalami suatu proses berakhirnya yang sama dengan hak-hak atas tanah lainnya. Ketentuan hapus hak tanggungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan, tepatnya di pasal 18. Kemudian juga hak tanggungan dapat berakhir bahkan sebelum utang debitor terbayar lunas, yakni karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut. Seperti itu. Jadi memang berbicara hapusnya hak tanggungan ada beberapa konteks seperti itu. Mengenai hapusnya hak tanggungan, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, memang secara spesifik diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana kita akan mengkaji satu persatu. Yang pertama itu dalam pasal 18 tentunya ayat 1 yang berbunyi hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Jelas, karena hak tanggungan merupakan sebuah jaminan yang bersifat. Apabila utang pokoknya itu berakhir, maka berakhir pula hak tanggungan tersebut. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Jadi bisa saja memang utang itu belum lunas, tetapi hak tanggungannya sudah dilepaskan. Itu bisa diperjanjikan di awal, bahkan apabila di pertengahan ketika utang itu belum lunas dan pemegang hak tanggungan itu melepaskan, itu berakhir pula hak tanggungan. Seperti itu. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan oleh ketua pengadilan. Nah, ini mengenai hak yang boleh atau terkait dengan kreditor.
Yang berikutnya, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Nah, ini jelas karena kan sifat hak tanggungan itu melekat pada hak-hak atas tanah. Apabila hak atas tanah tersebut hilang atau hapus, maka berakhir pula hak tanggungan yang membebani hak atas tanah tersebut, karena memang melekat bukan hanya pada utangnya, tetapi juga melekat pada hak atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, yang kedua ayat 2, jadi hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Seperti itu. Jadi pihak kreditur itu melepaskan hak tanggungannya. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada ayat 1 itu kan juga menjelaskan di huruf B, dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Nah, ini kemudian diatur lebih lanjut dalam ayat 2 itu ketentuannya hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Itu pasal 18 ayat 2 itu bunyinya seperti itu. Berikutnya ini ayat 3, pasal 18 ayat 3, hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan. Jadi memang ini lebih kepada setelah eksekusi hak atas tanah yang terbebani hak tanggungan. Jadi mungkin ada lelang dan sudah dibeli oleh seseorang pihak lain selain kreditur dan debitur yang memiliki hubungan utang piutang, sehingga si pemenang lelang atas hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan itu meminta kepada pengadilan untuk membersihkan hak tanggungan yang melekat pada hak atas tanah yang dibelinya. Jadi dia bukan merupakan pihak pemberi hak tanggungan maupun pemegang hak tanggungan yang memiliki hubungan hutang piutang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Itu dalam pasal 18 ayat 3. Yang berikutnya hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Jadi memang apabila hapusnya hak tanggungan ketika utang itu belum lunas, tapi hapusnya hak tanggungan tidak serta-merta juga mengikat pada hapusnya hutang piutang, karena sifat hak tanggungan itu adalah tambahan atau aksesoris sebagaimana telah saya jelaskan pada materi awal terdahulu, seperti itu. Jadi ketika hak tanggungan itu hapus karena beberapa hal sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, itu belum tentu tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminkan, hubungan utang antara debitur dan kreditor, seperti itu. Jadi pasal 18 ayat 1 itu kemudian dijabarkan pada ayat 2, 3 dan juga ayat 4, seperti itu. Jadi mengenai hapusnya hak tanggungan itu bisa kalian pahami dan kalian lihat di pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan. Bisa kalian coba kaji, kemudian kalian cari case-case hak tanggungan, analisis seperti itu, kemudian dianalisis, kalian nilai, berikan argumentasi kalian terkait dengan hapusnya hak tanggungan. Seperti itu. Baik, materi berikutnya atau materi yang terakhir ini mengenai penyebab hapusnya hak tanggungan. Namun sebelum
saya lanjutkan, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi di ayat ketiga tadi, di mana hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan itu dijelaskan lagi lebih lanjut dalam pasal 19 ayat 1. Jadi hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri, maksudnya itu pembelian objek hak tanggungan itu baik dalam suatu pelelangan umum atas perintah ketua pengadilan negeri maupun dalam jual beli sukarela itu secara mandiri dapat meminta kepada pemegang hak tanggungan agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya ini mengenai penyebab hapusnya hak tanggungan. Jadi ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan itu hapus. Yang pertama, jangka waktu berakhir. Jadi ketika penyertaan hak tanggungan itu sebagai tambahan jaminan itu kan diperjanjikan terlebih dahulu. Pasti ketika ada hubungan perjanjian antara debitur dan kreditur itu ada sebuah jangka waktunya. Kecuali hak atas tanah yang dijadikan objek hak tanggungan diperpanjang sebelum berakhir jangka waktunya. Hak tanggungan mana tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan. Itu yang pertama. Sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat batal telah dipenuhi. Jadi misalnya kan itu perjanjian ya, hak tanggungan itu adalah sebuah yang jaminan yang sebuah diperjanjikan apabila antara kreditor dan debitur telah sepakat bahwa suatu janji itu sudah dipenuhi oleh debitur maupun kreditur, hak tanggungan itu dihapuskan walaupun hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur ini masih berjalan seperti itu. Dicabut untuk kepentingan umum. Nah, ini menarik ketika berbicara kepentingan umum ini, kenapa muncul dicabut untuk kepentingan umum? Karena ketika berbicara hak tanggungan, objeknya adalah hak atas tanah. Nah, ketika tanah atau ada sebuah tanah yang melekat hak atas tanah dan dibebani juga hak tanggungan dan kemudian tanah tersebut ternyata akan dibebaskan untuk sebuah wilayah yang bersifatnya umum, misalnya pelebaran jalan, bandara dan sebagainya, itu juga mengakibatkan hapusnya hak tanggungan seperti itu. Dilepaskan dengan sukarela oleh pemilik hak atas tanah seperti itu. Ya, memang hak atas tanah pemilik hak atas tanah itu serta-merta melepaskannya seperti itu karena sifatnya perjanjian tadi. Tanahnya musnah. Nah, ini musnah akibat bencana alam atau ya yang jelas ketika berbicara tanah mungkin karena bencana alam, longsor dan sebagainya, mungkin tanah yang dibebani hak tanggungan itu merupakan tanah yang berada di pinggiran sungai yang kemudian itu tergerus seperti itu sehingga tanah itu musnah. Itu. Jadi dalam hal objek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemilik hak atas tanah atau dicabut haknya untuk kepentingan umum menyebabkan hak bank sebagai pemegang hak tanggungan atas objek tanah tanggungan berakhir pula seperti itu. Jadi itu pemegang hak kan adalah bank ya sebagai debitur, krediturnya adalah pemohon yang berhutang seperti itu. Itu teman-teman mengenai hak tanggungan. Mohon maaf sekali apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak bisa lengkap tuntas karena memang mungkin keterbatasan pengetahuan saya. Harapannya teman-teman bisa mencoba mengcompare atau membuat penjelasan tandingan yang sifatnya ilmiah, silahkan dari literatur-literatur yang kalian baca. Itu kemudian disampaikan melalui forum diskusi. Kita sangat terbuka untuk diskusi mengenai hak tanggungan ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi